Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Uh, Jumpa lagi bersama saya dengan Helena hari ini sebagai insurance advisor dan financial planner. Oke, nah kali ini saya akan membahas seputar nilai ekonomis seseorang, ya. Nilai ekonomis seseorang menentukan besarnya uang pertanggungan jiwa. Ya, jadi pada saat kita hendak mengajukan asuransi, pertanggungan asuransi jiwa itu bisa kita hitung melalui nilai ekonomisnya. Ya. Nah, banyak sekali orang-orang merasa ketika kita menawarkan atau memberikan sebuah penawaran asuransi jiwa, eh, banyak orang cenderung berpikir bahwa dia nggak mau mempersiapkan namanya asuransi jiwa karena dia seolah-olah akan mati besok. Padahal apa yang sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan dalam mempersiapkan asuransi jiwa adalah adanya tanggung jawab yang akan lepas ketika kita uh, mengalami yang namanya meninggal dunia. Oke? Contohnya ketika seorang kepala keluarga, seorang pencari nafkah, ya, mengalami suatu kejadian yang menyebabkan meninggal dunia, ya, mungkin orang ini pencari nafkah ini memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih sekolah, istri yang hanya sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurusi anak-anaknya. Ketika seseorang ini, kepala keluarga ini meninggal dunia, nah tentu berdampak ekonomi kepada keluarganya. Ya, apa yang terjadi, dampak apa yang akan timbul ketika pencari nafkah ini mengalami yang namanya resiko. Ya, jadi bukan kita mempersiapkan uang kematian, bukan. Justru kita mempersiapkan masa depan bagi keluarga kita jika terjadi hal di luar kendali kita. Ya, contohnya kita meninggal dunia terlebih dahulu, ya. Ada atau tidak adanya kita harus memastikan bahwa anak-anak kita ini akan tetap bisa melanjutkan yang namanya hidup. Oke, jadi tujuan asuransi itu adalah untuk memastikan orang-orang terkasih kita, orang-orang tercintanya kita ini untuk tetap dapat melanjutkan hidup sebagaimana adanya di saat kita ada. Oke, jadi kita harus hitung berdasarkan yang namanya nilai ekonomi. Oke, kita hitung ya nilai ekonominya. Oke, kita contohkan seorang pencari nafkah ini punya penghasilan sebesar 20 juta satu bulan. Oke, tentu 20 juta satu bulan. Berarti nilai ekonominya adalah 20 juta. Ya, nilai ekonomi, bukan nilai nyawa si bapak. Ya, karena nyawa tersebut tidak ada nilai priceless, tidak dapat dinilai, ya, tidak dapat dinilai. Jadi ini adalah nilai ekonominya. Ini adalah nilai ekonomi yang hilang andaikan si bapak meninggal dunia. 20 juta. 20 juta kita kalikan 12. Ya, 20 kali 12. Ketemulah suatu angka, baru kita bagi 5%. 5% aja. Apa itu 5%? 5% itu adalah suku bunga berjalan. Oke, jadi kalau saat ini rata-rata 5% per tahun, maka kita bagi 5%. Oke. Nah, itulah nilai ekonominya. Nah, ketika kita menghitung nilai ekonomi seseorang, caranya itu penghasilannya misalkan seperti yang saya katakan tadi, 20 juta dikali 12 dikalikan 12, ya, dikalikan 12 ketemu di 240 juta. Lalu kita bagi dengan 5% suku bunga, ya, 5%. Maka ketemulah di angka 4,8 miliar. Ya, 4,8 miliar. Jadi nilai ekonomi si bapak ini sebenarnya harus kita buat uang pertanggungan si bapak ini adalah, si pencari nafkah ini adalah 4,8 miliar. Nah, ketika terjadi risiko pada si pencari nafkah, 4,8 miliar akan keluar
sebagai santunan asuransi jiwa yang bisa dipakai oleh keluarga. Nah, 4,8 miliar ini akan didepositokan, ditaruh di bank dengan suku bunga 5% tadi, maka akan menghasilkan 20 juta satu bulan. Maka ketika kita sebagai pencari nafkah sudah tidak ada lagi di sekelilingnya, berada bersama orang-orang yang kita kasihi, maka mereka akan tetap dapat menikmati hidup seperti kita masih hidup. Ya, 20 juta per bulan tetap diterima. Ya. Jadi kita jangan salah persepsi bahwa agen asuransi datang kepada Bapak Ibu untuk mendoakan Bapak meninggal, Bapak cepat-cepat meninggal, Bapak agen asuransi mendoakan saya mati, seperti itu. Jadi bukan itu tujuannya, tapi kita perlu merencanakan, mempersiapkan perencanaan keuangan yang baik. Merencanakan supaya apa? Supaya anytime resiko ini tiba, kepastian hidup itu tiba, anak-anak kita, keluarga kita tetap bisa melanjutkan hidup dengan layak. Oke, jadi sekali lagi bahwa tujuan asuransi jiwa bukan untuk dipersiapkan, bukan karena kita akan mati, akan meninggal, tapi karena kita tahu bahwa kematian itu pasti dan kehidupannya orang yang kita tinggalkan akan tetap berjalan. Oke, pastikan Bapak Ibu punya setidaknya satu polis asuransi jiwa yang sesuai dengan nilai ekonomi Bapak Ibu sebagai pencari nafkah. Oke, salam asuransi.